Pada bagian arah dasar amalkan Pancasila, kita semua sebenarnya sudah mewujudkan menghidupi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsipnya kita semua sebagai umat Katolik Bintaro diajak untuk menghormati, diajak untuk menghargai keyakinan dan kepercayaan orang lain. Kita tetap terus mengembangkan semangat toleransi, semangat dialog. Lalu berkaitan dengan sila kedua, pastinya semangat mencintai, menghargai martabat manusia sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan juga sudah menjadi bagian yang biasa dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, persatuan. Diharapkan memang kita setia dengan arus besar yang selalu mempersatukan bangsa. Apa artinya arus besar itu? Tentu entah itu pemikiran, entah itu gerakan yang arahnya adalah untuk kebaikan banyak orang. Dengan kata lain, kalau umat Katolik khususnya Paroki Bintaro mengikuti arus besar, maka dia tidak akan tergoda dengan hal-hal di luar kebaikan itu sendiri. Lalu berkaitan dengan keterlibatan umat secara nyata di tengah lingkungan, baik pada tingkat basis sampai tingkat nasional, kita sudah tahu banyak umat kita yang menjeburkan diri dalam pelayanan-pelayanan kemasyarakatan, entah itu tugas sebagai RT, entah itu bahkan memiliki jabatan-jabatan tertentu di tengah masyarakat dan bangsa ini. Dan akhirnya mengamalkan Pancasila, ujungnya adalah keadilan. Kita berani memberikan hak apa yang menjadi hak orang lain, dan itulah cara mewujudkan keadilan sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu spiritualitas gembala baik dan murah hati. Kalau kita melihat logo tahun refleksi 2021 itu, di atas ditulis, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Itu ujungnya, arahnya, yaitu semangat menjadi umat Katolik KAJ, gembala baik dan murah hati. Seluruh pelayanan di tahun 2021 itu harus muaranya adalah menjadi gembala yang baik dan murah hati. Kata-kata ini terus kita dengar, terus menjadi bagian terpenting dalam gerak bersama sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Karena itulah semboyan gereja di Keuskupan Agung Jakarta. Gembala yang baik itu berkaitan dengan semangat komunio, semangat persekutuan. Dan gembala baik itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Fransiskus adalah gembala yang berbau domba. Dalam persekutuan, tanda petik seorang gembala itu diidealkan
mengenal domba-dombanya, baik keprihatinannya, tapi juga sukacita domba itu sendiri. Tugas seorang gembala yang baik adalah memastikan bahwa domba-dombanya itu tetap bersatu, tetap utuh dalam kesatuan iman akan Kristus. Lalu semangat yang murah hati, ini adalah gerakan nyata, gerakan konkret, keterlibatan nyata untuk sesama. Maka kalau kita melihat sekali lagi, spirit murah hati adalah mau meneladani dan juga mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu murah hati, hendaklah kamu berbela rasa. Yesus dalam banyak hal di dalam Injilnya ketika berjumpa dengan orang-orang, entah itu sakit, entah itu kelaparan, hatinya selalu tergerak. Kemanusiaan Yesus itu sungguh kita rasakan bahwa Yesus mau masuk dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita mengenal artinya spiritualitas inkarnasi. Yesus mau menjadi bagian dalam setiap pengharapan, tetapi juga dalam setiap keprihatinan hidup kita semua. Maka pada poin ketiga, menjadi gembala yang baik dan murah hati, menjadi moto Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjadi ajakan kita semua dalam status, tugas dan perutusan apapun. Seorang ibu yang diberi kepercayaan untuk menemani putra-putri atau tugas mengajar atau dalam tingkat apapun di mana kita memiliki teman-teman dalam sebuah perjalanan bersama, idealnya adalah gembala baik dan juga bermurah hati. Lalu bagian keempat, sampai pada puncak di tahun 2021 ini, tahun refleksi dengan semboyan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah mengakses atau bahkan sudah membaca panduan tahun refleksi, di sana sangat jelas dan terang dijabarkan makna masing-masing 3 poin ini. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan juga semakin menjadi berkat. Namun tidak salah sekali dalam temuan ini, karena sifatnya adalah informatif. Harapannya adalah kita mengenal arah dan pelayanan tahun 2021 ini. Sekali lagi ditegaskan tentang semangat 3 bidang ini, yaitu semakin mengasihi. Lalu di dalam buku panduan itu semakin mengasihi kepada siapa? Dalam kurung kepada gereja. Pengalaman dikasihi adalah pengalaman hidup nyata dalam siara iman kita di dalam hidup Kristus. Sejarah keselamatan yang dimulai oleh Abraham dan akhirnya juga berpuncak dalam kitab Wahyu, terpenuhi di dalam pribadi Kristus. Itu adalah rentetan-rentetan kasih Allah yang tanpa batas
mengasihi hidup kita. Memang dalam poin ini, semangat mengasihi dalam kurung kepada gereja akan mudah kalau kita secara pribadi pernah mengalami kasih Allah. Mungkin agak sulit kalau orang belum pernah mengalami kasih Allah, lalu mencoba mengasihi gerejanya. Tapi juga bukan sebuah yang mustahil, karena setiap pengalaman kasih Allah itu selalu ditawarkan kepada kita, entah itu lewat peristiwa-peristiwa kecil ataupun peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita. Tetapi intinya adalah setiap orang mesti mengalami kasih Allah dalam bentuk apapun juga. Semangat mengasihi itu akan diteruskan dalam 5 pilar gereja, 5 tugas gereja. Kita semua tahu 5 tugas gereja itu yaitu liturgia, kerigma, diakonia, koinonia, dan martiria. Liturgi, wartaan, pelayanan, paguyuban, dan juga kesaksian. Ini 5-5-nya mesti utuh, mesti saling berkaitan, satu kesatuan yang utuh. Tidak ada bagian tertentu yang diutamakan lalu menyampingkan bagian yang lain. Memang tidak mudah pelayanan menyatukan 5 pilar gereja ini. Dalam perjalanan pelayanan kita semuanya kita tahu mana yang paling diutamakan dari 5 pilar gereja ini. Liturgikah? Kesaksiankah? Pewartaankah? Namun pada prinsipnya sekali lagi untuk kita semua, 5 tugas gereja ini semuanya adalah penting. Tidak ada yang lebih utama. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh dalam tugas dan pelayanannya. Semakin mengasihi gereja itu juga harus diletakkan dalam semangat taat asas. Apa artinya mengasihi gereja mesti taat asas? Karya pelayanan kita itu berpijak pada pedoman pelayanan yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Maka dengan demikian, semua pelayanan yang dilakukan oleh paroki kita, paroki Bintaro ini dengan segala kelompok dan komunitasnya, semuanya mesti taat asas dalam kebersamaan, dalam panduan yang sama, mengikuti rambu-rambu yang menjadi petunjuk Keuskupan Agung Jakarta, meskipun semuanya itu mesti dirumuskan oleh masing-masing paroki. Taat asas mau mengatakan kepada kita ada otoritas yang menemani perjalanan pelayanan kita bersama. Konsekuensinya yang ketika pelayanan itu taat asas, semuanya demi kemuliaan Tuhan dan sesama. Lalu semangat yang kedua pada tahun refleksi ini adalah semakin terlibat. Sekali lagi dalam panduan, tahun refleksi itu dikatakan adalah memperkokoh iman dan harapan dalam persekutuan. Kita semua tahu di akhir Maret 2020, lalu sampai Januari 21 ini
kita semua mengalami, merasakan, dan juga mengalami keterkejutan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Dengan segala akibatnya, begitu juga bersentuhan dengan pelayanan di gereja. Ketika Kuskupan Agung Jakarta menggodok protokol kesehatan, protokol peribadatan, dan sebagainya, kita bersyukur Paroki Bintaro salah satu dari paroki yang secepatnya menanggapi untuk mengadakan misa online, lalu juga misa offline dihadiri umat, lalu selanjutnya juga ada pembagian komuni untuk umat kita yang tinggal di rumah. Pelayanan-pelayanan yang coba terus diteruskan oleh paroki kita adalah mengikuti petunjuk dari Kuskupan Agung Jakarta itu sendiri. Maka kami, Romo Geris, Romo Kadek, dan saya tetap mengikuti panduan apa yang diharapkan dan diminta oleh Kuskupan Agung Jakarta itu sendiri. Pastinya pelayanan tidak maksimal, dan memang untuk menjadi maksimal tidak mungkin karena kita ikut protokol kesehatan dan arah Kuskupan Agung Jakarta itu sendiri. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa memahami, bisa menerima, dan bahkan ya bisa dengan lapang dada kita semua harus tunduk dalam kesatuan Gereja Kuskupan Agung Jakarta. Dalam hal ini, tentu karena poin kedua adalah semakin terlibat untuk memperkokoh iman dan harapan dalam persekutuan, maka jalan-jalan memperkokoh iman hidup sebagai orang Katolik tetap menjadi perhatian kita semua. Kita semua tahu dalam misa offline yang boleh diizinkan itu hanya usia 18 tahun sampai 59 tahun. Itu artinya banyak umat kita, adik-adik kita, dan orang tua kita yang tidak bisa hadir di gereja. Tanda petik menerima komuni langsung dalam perayaan Ekaristi di dalam gereja. Tentu bukan ketakutan, bukan sebuah kekhawatiran, tetapi kalau tidak hati-hati, ini akan menjadi terlena mungkin ya. Maka tanggung jawab merawat iman, tanggung jawab menghidupi persekutuan, ini sekarang menjadi tugas tanda petik maaf kalau salah adalah ya katakanlah koordinator wilayah, pengurus lingkungan, dan orang-orang yang terlibat di basis itu semakin mengoptimalkan sendiri agar umat kita tetap boleh menjalankan kegiatan-kegiatan kecil yang berkaitan merawat iman itu sendiri. Lalu juga dipikirkan dalam hal ini oleh panitia penggerak tahun refleksi. Pada tanggal 10 Oktober 2020, gereja mengangkat seorang anak muda di usianya 15 tahun, yaitu Carlo Acutis, menjadi seorang beato. Di balik harapan panitia penggerak tahun refleksi, mengapa Carlo Acutis ditawarkan sebagai contoh keteladanan hidup orang suci? Artinya harapannya adalah bagaimana di tahun ini ada saat-saat tertentu kita akan menyapa secara khusus orang muda untuk hadir di dalam gereja merayakan Ekaristi dengan liturgi orang muda.
Dan akhirnya pada bagian yang kedua ini, keterlibatan kita semakin terlibat. Kita tetap meneruskan apa yang menjadi arahan Kuskupan Agung Jakarta dalam tatanan hidup yang baru. Kita bersyukur bahwa beberapa minggu terakhir ini vaksinasi mulai dilakukan. Namun demikian, tetap diajak untuk waspada, tetap menaruh kebijaksanaan, tetap juga mengikuti protokol kesehatan itu sendiri dalam setiap karya dan perutusan kita. Lalu bagian yang ketiga, di tahun refleksi ini kita diajak semakin menjadi berkat, meluaskan kasih dan solidaritas. Siapapun kita merasakan atau bahkan mengalami akibat pandemi ini dengan segala situasi yang tidak mudah. Bidang-bidang kehidupan apapun menjadi tanda petik berantakan. Namun juga akibat pandemi ini kita juga bisa melihat banyak orang-orang yang mungkin banyak lebih tidak beruntung daripada kita. Tentu kita bisa melihat kenyataan di sekeliling kita, masyarakat kita, gereja kita, atau mungkin Bapak Ibu juga melihat kenyataan-kenyataan konkret banyak orang yang akhirnya menjadi korban yang lebih parah akibat pandemi itu sendiri. Untuk intern gereja kita, Paroki Bintaro, kami para pastor tetap mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang diberikan Bapak Ibu, lebih-lebih untuk tanda petik perjalanan operasional paroki, perhatian Bapak Ibu untuk karyawan, baik itu secara pribadi, lingkungan atau komunitas yang tetap memberikan perhatian bagi kami, para romo, dan juga karyawan. Lalu juga berkaitan dengan cinta kita kepada gereja dalam hal ini menjadi berkat. Kita tetap akan meneruskan tahun 2020, yaitu celengan Yesus Tunawisma. Maka sekali lagi kalau kita membaca panduan tahun refleksi, bahwa celengan Yesus Tunawisma ini tetap menjadi gerakan yang nyata dan konkret untuk menjadi berkat bagi umat kita yang tanda petik kurang beruntung atau mungkin juga lingkungan di sekitarnya. Pada tanggal 10 pembukaan tahun refleksi sudah ditandai simbolik membagikan celengan Yesus Tunawisma kepada lingkungan atau pengurus yang datang di paroki. Namun tadi sore saya melihat kotak seperti ini sebagai simbol celengan Tunawisma yang masih kurang lebih ada di pos satpam itu 33 kotak. Bukan berarti mungkin lingkungan belum menjalankan, tapi bisa jadi ya. Tapi dengan adanya 33 kotak yang ada di paroki, pikiran saya mungkin masih ada
pengurus lingkungan atau lingkungan yang mungkin sampai malam hari ini belum tahu gerakan celengan Yesus Tunawisma. Di dalam panduan sudah ditegaskan oleh Kuskupan Agung Jakarta bahwa selama tahun ini kita sekali lagi meneruskan gerakan celengan tunawisma itu dalam 3 periode. Periode pertama adalah 9 Januari sampai 19 Februari, lalu disetorkan pada tanggal 22 Februari. Periode kedua adalah 15 April sampai 31 Juli, itu disetor tanggal 3 Agustus. Dan periode ketiga 1 Agustus sampai 15 November disetor tanggal 18 November. Inilah tahap-tahap yang diharapkan untuk kita semua, lebih-lebih para pengurus lingkungan, untuk bisa memperhatikan gerak bersama kita dalam celengan Yesus Tunawisma. Sekali lagi ini hanya simbol, hanya bagian bentuk. Masing-masing lingkungan bisa mengembangkan, ya, bisa mengembangkan bentuk apapun. Lalu dengan melihat jumlah kakak, diharapkan pengurus lingkungan bisa membagi setiap keluarga itu per kaleng apapun bentuknya. Lalu nanti sebentar lagi atau beberapa hari ke depan, itu panitia penggerak tahun refleksi akan memberikan semacam sosialisasi, yaitu virtual account, bagaimana dana-dana yang terkumpul itu akan disetorkan. Prinsipnya dalam celengan tunawisma ini adalah setiap orang diajak setiap hari untuk menyisihkan nominal seberapapun. Lalu nanti ketua lingkungan pada masa tertentu dia akan menghitung, dan menyetorkan kepada paroki atau panitia penggerak tahun refleksi. Uang itu untuk apa? Pasti untuk kita bersama. Jadi seandainya nanti semuanya berjalan dengan baik, misalnya ketua lingkungan melihat atau juga mengalami ada keluarga tertentu yang mesti ditolong, maka pengurus lingkungan akan membuat proposal sederhana lalu menyalurkan dana itu kepada mereka atau lingkungan sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, akhirnya perbincangan kita pada titik akhir, sebuah kesimpulan atau langkah-langkah gerak konkret yang harus kita jalankan di tahun 2021, harapannya dan kehendak kita semua. Yang pertama, memastikan bahwa hidup, karya, dan pelayanan kita dalam tingkat paroki, dalam tingkat wilayah, dalam tingkat lingkungan atau kelompok-kelompok kategorial apapun, berani mengevaluasi setiap pelayanan kita. Harapannya dengan melihat secara jernih atas bimbingan Roh Kudus itu sendiri, maka karya dan pelayanan kita semakin bermakna, semakin bertumbuh sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu yang kedua, 5 tahun kita sudah mengamalkan Pancasila. Salah satu yang selalu menjadi kegembiraan kita setiap tahun itu ada lagu marsnya. Mudah-mudahan lagu-lagu mars itu tidak hilang dalam perjalanan kita
mencintai dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu. Maka juga tidak salah siapapun, lebih-lebih mungkin kalau tidak salah adalah tim liturgi atau kegiatan-kegiatan apapun, kita bisa menyanyikan lagi mars-mars amalkan Pancasila itu dalam hidup dan berdoa kita di paroki kita. Menjadi gembala yang baik dan murah hati adalah cita-cita yang luhur. Setiap orang diberi kemungkinan untuk mewujudkan itu. Lalu yang berikutnya pastinya adalah memastikan bahwa tahun refleksi ini benar-benar bisa berbuah dan berjalan. Maka kami sungguh mengharapkan kerjasama yang baik, keterlibatan yang penuh, siapapun, orang muda, adik-adik, pengurus lingkungan, koordinator wilayah, untuk bahasanya menyadari bahwa di tahun ini adalah tahun refleksi. Semakin mengasihi, semakin terlibat dan menjadi berkat. Akhirnya, kami juga Dewan Paroki Harian, dan juga panitia penggerak tahun refleksi akan tetap mengingatkan, akan tetap mengawal, akan tetap tak jenuh-jenuhnya menyampaikan apapun informasi berkaitan dengan tahun refleksi ini. Sehingga dalam perjalanan bulan-bulan ke depan dan sebagainya, kita semua dalam arah dan satu jalan mewujudkan tahun refleksi itu. Tentunya yang terakhir adalah pengharapan kita di tahun refleksi ini mau kita letakkan dalam semangat bersama Santo Yusef, pribadi yang diam tetapi juga pribadi yang bekerja. Bagaimana Paus kita menetapkan tahun ini adalah tahun Santo Yusef, dan juga kita akan meneladan kekudusan Beato Carlo Acutis, anak muda tetapi suci hidupnya dan akhirnya menjadi teladan hidup kita. Saudara-saudari sekalian, demikianlah secara garis besar karya dan pelayanan kita bersama pada tahun 2021 ini. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Mari kita bergandengan tangan menghidupi tahun refleksi ini dengan penuh syukur, dengan penuh kegembiraan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terlukiskan, Engkau berkenan memilih Santo Yusef menjadi pasangan Bunda tersucimu. Kami mohon kepadamu, berikanlah agar kami layak untuk memiliki dia sebagai pengantara kami di surga, yang kepadanya kami hormati sebagai pelindung kami di bumi, yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Bapak Ibu, keluarga kita, seluruh karya dan pelayanan kita, dan istirahat kita malam hari ini, dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat malam.